Ya justru yang menarik itu kalau saya kalau dapat customer bule karena nggak bisa bahasa Inggris, jadi ya ngomongnya pakai Google Translate. Tapi kalau pas chat WA itu lebih enak karena kan nggak ketemu. Tapi kalau ketemu ya jadi ngomong itu ada jeda, itu yang bikin saya ya dalam hati sih kepinginnya ya itu tadi bisa bahasa Inggris. Jadi kalau ada customer yang asing itu sudah nggak perlu lihat HP lagi ya, itu aja sih. Berbagi inspirasi di Inspirasi Berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Inspirasi, ketemu lagi kita di Inspirasi Berbagi. Sobat Inspirasi, kali ini kita akan berkunjung ke Jalan Sasetan, Gang Kuntul nomor 4XX, yaitu ke Bagus Sofa, di mana kita akan bertemu dengan pemiliknya, Bapak Heri Susanto, yang dimana memiliki usaha custom sofa dan matras, dan juga banyak lagi. Kita akan cari tahu perjalanan seorang Bapak Heri seperti apa, apakah banyak kendala, tantangan, dan juga hal-hal menarik lainnya. Selengkapnya kita akan saksikan di Inspirasi Berbagi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Heri Susanto, biasa dipanggil Pak Heri. Usaha saya adalah servis sofa, bikin baru sama jahit-jahit cover. Kalau ikut orang sih sudah lumayan lama ya, mungkin 15 tahun yang lalu. Kalau buka sendiri itu sekitaran 7 tahunan sampai 10 tahunan lah. Itu kenapa kok di bidang ini yang ditekunin? Ya salah satunya karena sudah berumah tangga, nggak mungkin gonta-ganti pekerjaan. Itu aja sih. Nah, ya itu ya. Kalau belajar memang otodidak, karena kan di tempat kerja sebelumnya itu memang nggak diajarin, cuma dikasih istilahnya lihat teman-teman yang sudah bisa, jadi otodidak aja. Setelah bisa, karena tuntutan ekonomi, makan, nyekolahin anak, ya, alhamdulillah cukup. Nah, yang namanya usaha sendiri itu ya kadang sepi, kadang rame. Ya kalau boleh dibilang lebih banyak sukanya sih. Kalau dukanya itu malah kayaknya nggak ada. Seandainya ada pun mungkin lupa kali karena kebanyakan sukanya. Ya justru yang menarik itu kalau saya dapat customer bule karena nggak bisa bahasa Inggris, jadi ya ngomongnya pakai Google Translate. Tapi kalau pas chat WA itu lebih enak karena kan nggak ketemu. Tapi kalau ketemu ya jadi ngomong itu ada jeda, itu yang bikin saya ya dalam hati sih kepinginnya ya itu tadi bisa bahasa Inggris. Jadi kalau ada customer yang asing itu sudah nggak perlu lihat HP lagi ya, itu aja sih. Kalau pelanggan setia itu saya orangnya modelnya gini sih mas, kalau orangnya terlalu meminta harus perfect gitu tuh saya kurang suka. Jadi mungkin itu ketika mau ke saya. Tapi yang pelanggan yang yang masih sering ke saya itu justru ya ini nggak neko-neko mintanya. Dan dia itu memang sih kalau yang pelanggan itu dia nggak kadang 1 bulan baru ada lagi. Maksudnya itu nggak continue ada terus gitu loh. Tapi tetap bikinnya ke saya, itu yang bikin ini
Yang penting kalau untuk pelanggan itu lebih ke ininya, pelayanan sama apa namanya waktu itu diusahakan jangan molor. Namanya kerja kayak gini kan molor tuh pasti ada, cuman nggak terlalu lama gitu loh. Itu aja sih. Awal-awal sih ini online ya, kadang ada orang yang nyasar gitu kan, ada tulisan nih, nah, seperti itu, terus mulut ke mulut, terus kayak apa ya, temenan mulut ke mulut ya, jadi ya seperti itu aja sih, online sama mulut ke mulut. Tapi yang lebih terus itu biasanya yang dari mulut ke mulut, soalnya biasanya orangnya sama-sama punya usaha, jadi continue biasanya kalau ada kesini lagi. Ya, nah, kalau kendala itu kalau saya pribadi itu paling di ini sih ya, kalau dapat proyek yang lumayan gede atau maksudnya nilai ininya ya, nilai ini itu saya sering nggak tak hindari, nggak terima lah istilahnya, karena ya itu masih takut itu loh kalau modal gede. Kendalanya di situ sih, karena yang modal itu tadi, itu aja sih. Kalau saya kan biasanya ini kalau ada kayak ini kursi masuk nih untuk beli bahan tuh saya minta DP ke orangnya. Dari situ, karena kan kita kan main ini ya, istilahnya modal kecil, jadi ya kita nambahin juga nggak banyak gitu loh. Yang tadi saya bilang, saya belum berani kalau naik yang kayak kain-kain yang di atas 400.000 per meter, itu nggak berani, kecuali orangnya mau bawa kain sendiri, saya cuma ongkos jahit aja, itu aja. Tepat waktu, terus kerjaan rapi, dan selama ini juga pelanggan nggak ada yang komplain, jadi itu aja sih yang saya jaga, jangan sampai pelanggan itu komplain. Nah, selama ini kalau masalah waktu itu bukan pelanggan yang ngatur saya, jadi saya yang ngatur mereka. Karena kalau pelanggan yang ngatur saya, nanti saya yang repot. Jadi kalau misalnya ini masih banyak order, terus ada order baru masuk, saya bilang ya mungkin 1 bulanan lagi Bu. Mereka bilang kok lama Pak, ya kalau mau, kalau enggak ya cari tempat lain. Jadi saya nggak mau istilahnya bahasanya ya, ditekan pelanggan supaya harus selesai hari ini gitu kan. Juga rata-rata bukan pelanggan sih, saya ngomongnya yang kalau orang jualan tuh beli putus itu loh. Kalau yang pelanggan kan terus ya. Nah ini kan cuma ada orang servis hari ini, mungkin berapa tahun lagi kan gitu, karena kan servis sofa kan lama. Itu aja sih. Jadi saya lebih selama ini saya yang ngatur, biar pelangganan pun saya yang ngatur waktunya. Jadi nanti mereka, misalnya kalau mereka cari kerjaan di hotel, jadi mereka nanti yang ngatur sama hotelnya. Jadi titik terendah dalam usaha saya ini pas corona. Karena apa? Jadi satu minggu itu cuma nggak sampai kerja tiap hari. 1 minggu itu cuma mungkin 3 hari selesai kerjaan, nanti itu lama baru ada lagi. Jadi titik terendah itu titik untuk dapur itu ngos-ngosan lah bahasanya, karena ya itu kerjaan itu, jadi akhirnya ya namanya, kalau bahasa sekolahan itu subsidi silang, gitu ya, nyari ke tempat temen gitu-gitu, jadi nggak nunggu. Kalau sekarang kan nggak bisa, untuk kerjaan sendiri aja sudah kerepotan. Harapan saya itu ya
banyak sih namanya harapan ya. Yang salah satunya mungkin punya usaha yang lebih besar. Ya salah satunya punya karyawan, terus punya gudang lah, nggak di rumah. Kayak sekarang ini kerjaannya, jadi di luar rumah. Kalau itu aja sih. Alhamdulillah baru 2 tahun ini bekerja sama dengan DSM dan Las Anur PLN Indonesia Power. Manfaat yang saya terima mungkin lebih ke ini ya, kita diajarin gimana sih cara pemasaran melalui internet. Banyaklah ilmu yang kita dapat setelah bekerja sama dengan DSM. Itu aja sih. Buat sobat inspirasi yang membutuhkan sofa atau matras atau apapun yang berhubungan dengan sofa, bisa menghubungi kami di Jalan Raya Sesetan, Gang Kuntul nomor 4XX, nomor HP 0878 6203 8004. Jadi sobat inspirasi, jangan pernah menyerah dalam melakukan usaha apapun dan tetap semangat. Demikian yang perlu saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat inspirasi, dari seorang Pak Heri kita bisa belajar bagaimana bahwa memulai usaha itu adalah dengan niat, ya, belajar secara otodidak, dan tentunya kita asah kemampuan kita sampai kita menjadi ahlinya. Selama 10 tahun sudah menjalani usahanya dan dibina selama 2 tahun ini dengan banyak lembaga yang tentunya berkontribusi dalam perjalanan seorang Pak Heri dan juga Bagus Sofa, usaha milik beliau. Semoga dari tayangan ini Sobat Inspirasi dapat memegang ataupun memetik hikmah yang bisa diaplikasikan juga di kehidupan sehari-hari. Manfaatnya banyak, dan sebarkan tentunya di Sobat Inspirasi lainnya dengan subscribe, like, comment, share channel kita, yaitu Inspirasi Berbagi. Tentunya kita akan ketemu lagi di episode berikutnya. Saya Oman Riyadi undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Berbagi inspirasi di Inspirasi Berbagi.